Every insight, every spark fuels our fire. In Wither we reach higher and higher. From concepts to realities we draw our lines. In this space our vision shines. With the weekend insight, talks of architecture, igniting our minds. With dreams of the future, together we rise. With Siap. Ketemu juga udah. Boleh balik waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak A.R. Yohanes P. Erik AIAI selaku Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Gorontalo, yang kami hormati Bapak Muhammad Lufika Tondi ST.MSc selaku narasumber pada webinar hari ini, yang kami hormati Bapak Asta Juliarman Hatta ST.MR selaku moderator yang akan memandu webinar hari ini, yang kami hormati pengurus dan anggota Ikatan Arsitek Indonesia Gorontalo, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini Sabtu 26 Agustus 2024 dalam acara webinar series ke-22 dengan mengusung topik kriteria responsif gender pada ruang terbuka publik. Semoga kita bersama diberikan kelancaran agar kegiatan hari ini menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya Andi Anissa Nur Muhammad selaku Master of Ceremony pada hari ini untuk membacakan susunan acara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Yang pertama diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan doa, sambutan pembuka oleh Ketua IAI, pembacaan tata tertib webinar, pembacaan CV moderator, pembukaan oleh moderator, pembacaan CV narasumber, pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab, dan penutupan serta foto bersama. Hadirin sekalian, kita akan segera memasuki acara pertama. Marilah kita membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Akbar Gufranha Yusuf. Kepada Bapak disilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara webinar pada hari ini diberi keberkahan dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya untuk memandunya sesuai tuntutan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu, selain syukur kami kepadamu, atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar series yang ke-22. Ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Rob, kami berharap acara webinar ini sukses, buka pintu ilmu yang bermanfaat di hadapan kami, dan berikan pemahaman yang mendalam kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan menginspirasi kami untuk berbuat baik dan menjadi teladan di tengah masyarakat.
Ya Allah, satukan hati kami dalam kebaikan. Permudahkanlah kerjasama dan kebersamaan di antara kami selama acara webinar ini berlangsung. Bantulah kami untuk saling mendukung dan menguatkan dalam membangun keterhubungan yang harmonis dan berbagi ilmu. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami, maka dari itu kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon ampunan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Akbar atas doa pembuka yang dibacakan. Semoga melalui doa yang dipanjatkan akan membuat kita selalu berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita masuk pada sesi sambutan oleh Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Gorontalo yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak AR Andi Muhammad Asri STMT IAI. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih. Suara saya bagus ya, kedengarannya? Iya, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar series Weekend Inside Talk of Architecture atau WITA yang diselenggarakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Bapak narasumber webinar seri 22, Bapak M. Lupika Tondi, ST MSC. Assalamualaikum Pak Tondi, Pak Lupika maaf. Saya panggil Pak. Waalaikumsalam Pak Andi. Ya, Terima kasih. ya, sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah dosen Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Asta Yuliar Manhatta, ST MAs. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus YAI Provinsi Gorontalo, para atau seluruh panitia webinar series yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati sangat luar biasa seluruh peserta Bapak Ibu webinar yang sempat hadir pada siang hari ini. Jadi kegiatan ini adalah salah satu agenda program kerja IAI. Itu kami telah laksanakan dari sejak tahun 2023 kemarin. Itu kami selenggarakan sebanyak 17 series. Dan di tahun 2024 ini kami melaksanakan, insya Allah kami akan melaksanakan sebanyak 23 series. Pada series ke-22 ini akan sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi itu mengangkat tema mengenai kriteria responsif gender pada ruang terbuka publik. Ya, jadi kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk terus menggali wawasan dan memperkaya pengetahuan kita, terutama di dunia arsitektur, yang kita laksanakan setiap akhir pekan. Dan ini kita laksanakan secara santai dan insya Allah tanpa melupakan keseriusan kita dalam terus menggali pengetahuan yang insya Allah akan dibagikan oleh narasumber sebentar. Kami berharap webinar ini menjadi wadah diskusi, sharing, tukar pikiran, sehingga nanti pelaksanaan kegiatan webinar kali ini itu bisa kita manfaatkan terutama kepada seluruh
peserta webinar. Sebagai informasi, webinar tahun 2024 ini menggunakan format baru. Jadi beda di tahun kemarin, terutama mengenai sertifikat yang sertifikatnya itu dapat di-download melalui WA interaktif, WA IAI interaktif, dan paling cepat insya Allah diterbitkan sertifikatnya itu paling cepat seminggu setelah acara ini. Oleh sebab itu kami mohon kesabaran Bapak Ibu terkait dengan penerbitan sertifikat ini, dan mohon tetap senantiasa memantau WAG webinar yang jika misalnya sudah ada, nanti akan diinformasikan oleh panitia melalui WhatsApp grup webinar. Dengan adanya sistem IAI satu data ini, maka nilai KUM para peserta sudah menjadi bagian dalam SKPK yang akan bermanfaat untuk kebutuhan SKK nanti ke depan. Melalui kemudahan sistem ini, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu peserta untuk berkenan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh teman-teman panitia. Saya sangat mengapresiasi kehadiran dan antusiasme para peserta sekalian, para pembicara yang luar biasa, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Terakhir, saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan kegiatan webinar ini masih ada hal yang kurang atau kurang berkenan atau ada kendala-kendala di luar kemampuan kami, baik pelaksanaan webinar saat ini maupun juga terkait proses penerbitan sertifikat, serta juga jika sekiranya sebagaimana pekan-pekan kemarin mungkin sedikit terjadi kesalahpahaman, mungkin itu dapat kita komunikasikan dengan teman-teman panitia. Sekira itu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat menikmati webinar series IAI Gorontalo series ke-22 ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikianlah apa yang bisa disampaikan oleh Bapak AR Andi Muhammad Asri, STMT IAI. Kami ucapkan banyak terima kasih atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan peraturan webinar series IAI Gorontalo sebagai berikut. Peraturan webinar series IAI Gorontalo. 1. Peserta wajib menggunakan nama lengkap yang sesuai di sertifikat. 2. Link absennya hanya akan dibagikan di chat Zoom dan sertakan screenshot pada saat Zoom. Link absen akan dibagikan pada sesi tanya-jawab. Yang ketiga, peserta dapat bertanya dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand. Yang keempat, setiap peserta wajib mematikan audio atau mute selama webinar berlangsung, kecuali atas izin moderator. Yang kelima, sertifikat dapat diunduh di WhatsApp IAI Interaktif dengan menggunakan nomor handphone pribadi. Dan yang terakhir, yang keenam, bagi peserta yang mengambil e-sertifikat dapat mengisi Google Form pendaftaran terlebih dahulu secara lengkap dan mengisi absen. Apabila tidak melakukan pengisian kedua hal tersebut secara lengkap dan benar, maka e-sertifikat tidak dapat diterbitkan. Demikianlah peraturan webinar series IAI Gorontalo. Semoga melalui peraturan ini akan mempermudah dan memperlancar kegiatan kita sampai selesai. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya sebelum kita masuk pada acara inti, izinkan saya terlebih dahulu membacakan CV moderator kita pada hari ini. Bapak Asta Juliarman Hatta, STMArs. Dengan jabatan fungsional sebagai asisten ahli dengan NIP 1994
0701202203114 dengan NIDN 0001079403 bertempat tanggal lahir di Makassar 1 Juli 1994 dengan alamat kantor Jalan B.J. Habibie, Desa Mautong, Kecamatan Tilong, Kabila, Kabupaten Gorontalo. Bapak Asta Julier Hatta, STM Ars, menempuh riwayat pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin bidang ilmu arsitektur dari periode 2012 sampai 2017 dan melanjutkan pendidikan S2 di Institut Teknologi Bandung di bidang ilmu arsitektur dari tahun 2018 sampai 2020. Dalam 5 tahun terakhir, sudah ada berbagai publikasi artikel ilmiah dalam jurnal, seperti yang pertama, Jurnal Permukiman, volume 14, nomor 2, tahun 2019, faktor dominan yang mempengaruhi preferensi pemilihan posisi ruang tidur orang tua dan anak di rumah tinggal. Yang kedua, Artex, volume 5, nomor 1, tahun 2020, peran Sandro Bola dalam tradisi membangun rumah tradisional Bugis di Kabupaten Sopeng. Yang ketiga, Nature Vol 7 nomor 1 tahun 2020, identifikasi faktor preferensi posisi ruang tidur orang tua dan anak di rumah tinggal. Yang keempat, Arkade volume 4 nomor 3 tahun 2020, relasi jejaring aktor masyarakat suku Bugis Sopeng dalam tradisi mendirikan rumah Mapa Tetong Bola. Yang kelima, IJAS volume 1 nomor 2 tahun 2021, Study of Dramaturgy Applied by the Selected Bureau of Architectural Consultants in Indonesia. Yang keenam, Jurnal Teknik UNG volume 20 nomor 2 tahun 2022, Ekspansi Morfologi Perkotaan di Kota Pelabuhan Makassar. Dan yang ketujuh, Jurnal Teknik UNG volume 20 nomor 2 tahun 2022, Persepsi Pengemudi Ojek Online terhadap titik kumpul di Kota Bandung. Baik, berikut telah kami bacakan CV dari Bapak Moderator yang akan memandu acara kita hari ini. Selanjutnya untuk keberlanjutan acara selanjutnya akan dibina oleh Bapak Asta Julier Manhatta, STM Ars. Kepada Bapak, kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Ibu Andi Anissa selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dalam kegiatan webinar series 22 ya dengan judul Kriteria Responsif Gender pada Ruang Terbuka Publik dan oleh narasumber Bapak Lutfika Tondi, STMSC. Mohon maaf sebelumnya untuk pada Bapak narasumber, mungkin boleh saya panggil dengan sebutan Pak siapa ya Pak? Pak Tondi aja, Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Kepada Pak Tondi, terima kasih. Jadi dalam rangkaian kegiatan webinar kali ini akan ada 2 sesi. Yang pertama penyampaian materi oleh narasumber oleh Bapak Tondi. Kemudian sesi kedua nanti akan ada sesi diskusi yang akan dilakukan secara tanya jawab untuk kepada para peserta boleh melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada komentar ataupun melakukan fitur raise hand pada aplikasi Zoom ini. Jadi untuk topik yang akan dibawakan yaitu terkait kriteria responsif gender pada ruang terbuka publik. Secara umum, pembahasan dalam topik ini akan membahas bagaimana pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek gender dalam desain ruang publik, kemudian faktor-faktor dalam desain responsif gender, dan mungkin nanti sedikit ada studi kasus dan contoh implementasinya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, tapi untuk keseluruhan nanti akan dijelaskan oleh Bapak narasumber. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai saja untuk kegiatan webinarnya. Tapi sebelum saya memulai webinar tersebut, izinkan saya mungkin untuk membacakan CV dari Bapak narasumber ya.
Jadi untuk identitas nama yaitu Muhammad Pak Lufika Tondi, tempat tanggal lahir Palembang 20 Oktober tahun 1984. Beliau merupakan dosen pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Untuk fokus bidang penelitian, Pak Tondi ini berfokus pada sejarah arsitektur dan urban design serta ke nomor anggota IAI yaitu 14952132100. Beliau menempuh pendidikan S1 yaitu pada prodi arsitektur di Universitas Sriwijaya. Lulus tahun pada 2008, kemudian melanjutkan studi di prodi arsitektur Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2012. Jadi Pak Tondi ini waktu tahun lulus saya baru masuk kuliah Pak tahun 2012 S1. Oke, jadi untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai saja untuk kesempatan yang diberikan kepada Bapak Tondi selaku narasumber. Kami persilakan, silakan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asta sebagai moderator. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua IAI Gorontalo yang mewakili Pak Andi Muhammad Asri ya. Sebelumnya saya mohon maaf dulu dikarenakan keterlambatan karena ada, iya, saya mohon maaf karena keterlambatan waktu karena ada miskomunikasi waktu. Saya lupa kalau di Gorontalo itu waktu Indonesia Tengah, sedangkan di Palembang itu waktu Indonesia Barat. Jadi saya pikir jam 2 ternyata jam 2 di sini, jam 1 di sana. Itu yang saya miskomunikasi. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Tondi. Mungkin ada beberapa teman-teman sempat bingung kenapa saya kok ngajarnya itu di Fakultas Adab ya. Jadi memang saya itu sebenarnya pengajar di prodi sejarah di Fakultas Adab, bukan di prodi arsitektur. Karena memang saat ini di UIN Raden Fatah itu belum ada prodi arsitektur. Jadi saya masuk itu kebetulan pada waktu moratorium prodi. Jadi untuk melanjutkan karir saya di, di apa ditempatkan di prodi sejarah. Memang kebetulan kalau dilihat di Google Scholar itu kebanyakan beberapa penelitian saya itu fokus di bidang sejarah. Tetapi ada juga yang fokus di bidang ruang terbuka publik ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai materi. Eh, apakah terlihat materi yang saya sajikan? Terlihat Pak. Oke ya. Oke, topik kali ini kita akan berbicara mengenai kriteria responsif gender pada perencanaan ruang publik. Bentar. Oke ya. Sebelumnya saya ini bukan bermaksud menggurui ya kepada adik-adik dan rekan-rekan arsitek yang lain. Ini sekedar referensi saja untuk menambah pengetahuan rekan-rekan semua agar kita lebih banyak pertimbangan, kemudian juga untuk lebih membuat sebuah desain itu lebih bermakna, lebih bernilai dan efisien dalam penggunaannya. Mungkin beberapa rekan-rekan selama ini sering mendengar bahwa desain ruang terbuka publik itu lebih fokus ke ruang publik yang ramah anak. Itu beberapa kalau rekan-rekan browsing itu tentang penelitian-penelitian, kemudian beberapa proyek-proyek itu banyak fokus ke ruang publik yang ramah anak. Karena memang pada dasarnya itu penggunaan ruang publik itu banyak digunakan pada akhir pekan, pada waktu di luar jam kerja. Biasanya orang-orang itu mengunjungi ruang publik itu sekeluarga, rame-rame, kemudian membawa serta anak-anak mereka. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat ada kecenderungan
adanya kecenderungan bahwa sebenarnya ruang publik ini kalau di kota-kota besar ya, terutama kota besar seperti di ibu kota Jakarta atau kota besar seperti Surabaya atau misalnya kota besar yang ada di Singapura atau di Eropa itu eh, penggunaan ruang publik itu bukan cuma pada waktu eh, akhir pekan atau di luar jam kerja, tetapi untuk kota-kota besar ruang publik ini digunakan sebagai tools untuk meredakan stres, sebagai tempat healing dan kemudian sebagai tempat bersosialisasi. Bahkan ada beberapa tempat itu ruang publik itu digunakan sebagai tempat diskusi, tempat diskusi kerja ataupun tempat melanjutkan pekerjaan setelah selesainya office hour. Oke, ini yang adanya kecenderungan saat ini. Mungkin suatu saat di provinsi Gorontalo pun ketika dia akan berkembang, itu juga akan menjadi pertimbangan mengenai adanya responsive gender ini. Saya mencoba untuk menguatkan dari segi undang-undang. Jadi sebenarnya undang-undang kesetaraan gender itu udah muncul pada tahun 2017. Jadi undang-undang tentang kesetaraan gender menyatakan bahwa kesetaraan gender itu adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra yang sejajar, mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, dan berpartisipasi dalam memperoleh manfaat penggunaan. Jadi memang perempuan itu, keterlibatan perempuan dalam pembangunan itu sudah terjamin oleh undang-undang. Kemudian juga ada peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan nomor 13 tahun 2021 tentang partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan perempuan. Jadi memang kita sebagai masyarakat, sebagai praktisi arsitektur itu kita harus mempertimbangkan bagaimana pemberdayaan perempuan. Kemudian juga pada pasal 245 Undang-Undang tahun 2017 ini pun kalau dilihat dari sudut pandang keterlibatan dalam wakil rakyat itu adanya rasio minimal 30% harus ada keterwakilan perempuan dalam dalam perwakilan legislatif. Jadi itu beberapa legal aspek yang telah mensupport mengenai bagaimana pentingnya peran perempuan dalam pembangunan. Oke, ini saya mengutip dari beberapa juga penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Madinepur tahun 1996 bahwa pada zaman dahulu itu secara konservatif itu wanita itu lebih sebagai penjaga rumah, tetapi kedepannya itu saat ini tidak wanita itu tidak lagi sebagai penjaga rumah, tetapi dia eksis beraktivitas di luar rumah ya. Kemudian kita juga perlu merespon terhadap prioritas kebutuhan perempuan dan laki-laki karena uh, ini berdampak positif negatif terhadap efisiensi penggunaan ruang publik tersebut. Karena memang kalau kita lihat kecenderungan pengguna ruang publik itu kebanyakan perempuan. Dan ini tentunya ada dampak positifnya. Misalnya kalau kita lihat beberapa ruang publik itu ketika dia rame, banyak perempuan dan anak-anak itu ada juga bisa eh, memacu roda perekonomian di sekitar ruang publik tersebut. Nah, kita juga selama ini eh, adanya kecenderungan terpaku pada standar desain yang terlalu umum. Ya memang kita selama berpuluh-puluh tahun berpatok pada standar data arsitek Anders Novel yang selama ini kita gunakan mengenai bagaimana standar eh, dimensi, standar material yang digunakan dalam aplikasi-aplikasi desain, baik itu ruang dalam dan ruang luar. Tetapi memang kita pada kenyataannya kita sebagai arsitek kita melakukan asesmen. Kita melakukan asesmen analisis pengguna ruang bahwa memang ada beberapa faktor X yang mempengaruhi uh, mengenai efektivitas
implementasi standar tadi, standar arsitek tadi, kalau ketika kita implementasikan ke desain itu, jadi ada faktor X-nya, bisa kultur budaya atau misalnya pun ras manusianya itu bisa berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa langsung mengimplementasikan apa yang ada pada standar arsitek itu, buku standar arsitek itu pada desain yang akan kita desain ya. Oke, kita mencoba melihat apa sih eksistensi perempuan yang ada saat ini. Kalau kita lihat baik di ruang dalam, ya misalnya mall, itu dominan perempuan, kebanyakan perempuan. Eh, Biasanya eh, sudah ada perda di setiap daerah itu yang untuk mengakomodasi kebutuhan perempuan di ruang-ruang tertutup, ruang-ruang dalam, kan. Saya kayak di mall itu, misalnya adanya ruang menyusui atau misalnya ruang-ruang privat, toilet khusus perempuan. Jadi biasanya memang sudah terakomodir kalau untuk yang di ruang-ruang dalam. Nah, cuma untuk ruang-ruang luar ini belum semuanya, belum mungkin ada beberapa provinsi yang sudah membuat perda. Saya kira untuk yang provinsi-provinsi yang besar itu sudah menerbitkan perdanya itu mengenai uh, pengakomodasian kebutuhan perempuan, kebutuhan gender perempuan ya di ruang terbuka. Nah, ini yang sebenarnya masih belum belum kita sadari sebenarnya, karena mau tidak mau adanya kecenderungan dominasi perempuan dalam penggunaan ruang publik itu nggak bisa kita hindari, dan itu akan terus berlanjut kecuali misalnya kita eh, misalnya aja nih, ya jangan sampai lah untuk negara-negara misalnya yang seperti di Afghanistan itu nggak mungkin kan. Tapi kalau untuk negara-negara yang sifatnya globalisasi seperti Indonesia, itu pasti akan ada eksistensi perempuan dalam setiap tempat. Oke. Lalu setelah adanya eksistensi itu, apa sih yang menjadi kekhawatiran si gender perempuan ini? Ternyata menurut Madanipur itu, bahwa 65% wanita itu merasa khawatir itu ketika bepergian di malam hari. Dikarenakan adanya risiko kriminalitas seperti perampokan, pelecehan, atau pemerkosaan. Sehingga aktivitas wanita di malam hari itu berkurang. Kemudian wanita itu 8 kali lebih bisa menghindari perjalanan di malam hari. Dan 13 kali lebih besar untuk menghindari pergi sendiri di bar atau klub. Itu menurut penelitian Madanipur yang pernah dilakukan di Inggris ya. Tetapi kalau kita misalnya lihat di Indonesia, memang sebenarnya kalau kita lihat office hour itu di kota-kota besar itu, terutama pekerja-pekerja yang sifatnya itu bukan pelayanan ya, yang sifatnya itu industri ataupun ekonomi keuangan itu, perempuannya itu pulangnya itu selalu di atas jam 8. Pekerja bank itu pasti di atas jam 8. Pekerja bank itu. Dan tidak, dan misalnya di Jakarta itu ketika pulang itu mereka menggunakan transportasi publik. Misalnya kayak MRT, LRT ataupun bus Transjakarta itu sering mereka rawan sekali, dan mereka cenderung itu menghindari tempat-tempat yang rawan kriminal. Tetapi kadang-kadang bahkan ketika mereka bekerja pun, ketika selesai office hour-nya itu mereka masih berdiskusi berdiskusi di tempat di luar. Kebanyakan mereka berdiskusinya itu di tempat-tempat ngopi ya, tempat-tempat misalnya kayak kafe kayak gitu. Tetapi kalau di luar negeri itu sebenarnya pemerintah sudah mengakomodir bahwa akan terjadi yang namanya diskusi di luar office hour itu di ruang publik. Nah, ini yang belum kita akomodir sebenarnya. Kemudian menurut Markus dan Caroline itu, wanita itu lebih sensitif terhadap situasi negatif pada suatu lingkungan. Misalnya polusi, kebisingan, dan kotoran. Itu perempuan itu, kalau misalnya masuk kantor itu ribet.
dia harus make up dulu, ngap- pakai toner, membersihkan wajah dari polusi. Dan ini juga kadang-kadang kita pernah melihat ada perempuan, saya pernah waktu di Kuningan itu lihat perempuan lagi make up. Kayaknya mungkin dia lagi buru-buru mau masuk kerja, kemudian karena udah kepepet dia make upnya itu di deket-deket trotoar, ya. Nah ini yang kadang-kadang sebenarnya simple tapi kita nggak sadar itu. Kemudian isu apa isunya saat ini? Ya, saat ini yang masih terjadi adalah ada perbedaan penggunaan ruang publik antara laki-laki dan perempuan. Itu beda sekali. Kalau laki-laki itu cenderung simple. Dia mau, maaf, mau buang air kecil aja itu, kalau dia kepepet dia bisa di mana aja. Tapi kalau perempuan itu nggak bisa. Kemudian ketika perempuan bawa anak-anak di ruang publik, kadang-kadang misalnya masih bayi, masih butuh air susu ibu ASI, itu juga bingung juga di mana untuk memberikan ASI tersebut. Misalnya anaknya udah nangis. Kalau di ruang tertutup kayak di mall, itu udah tersedia ya, udah diakomodir untuk yang ruang menyusui. Tapi kalau di ruang terbuka itu belum. Kemudian adanya ancaman terhadap keamanan dari tiap individu dalam melakukan aktivitas di kota. Itu di kota-kota besar, kota-kota yang rawan kriminal, kebetulan Palembang salah satu dari 5 besar kriminal ya, itu seringkali itu kebanyakan yang jadi objek penderitanya itu perempuan. Yang kena todong itu perempuan. Kemudian adanya diskriminasi struktural terhadap perempuan dalam perkembangan ekonomi. Nah, ini udah nggak lagi ya, karena kita udah saya jelaskan di awal bahwa secara legal aspek beberapa undang-undang itu sudah mengakomodir tentang peranan perempuan dalam pembangunan ya. Kemudian adanya pola transportasi perempuan yang perlu diperhatikan dalam perancangan kota. Ini berdasarkan penelitian saya, kebetulan saya meneliti mengenai koridor Jalan Jenderal Sudirman yang ada di Palembang, itu saya melihat itu beberapa titik-titik stasiun LRT itu memang sudah ada yang mengakomodir perempuan, tapi ada juga yang belum. Ya. Kemudian kita sebagai arsitek, bagaimana kita menyikapi kondisi yang ada saat ini. Kita sebagai praktisi, bagaimana kita menyikapinya dalam sebuah desain? Tentunya kita harus mengacu pada teori feminisme. Dalam penelitian saya sebelumnya itu, teori feminisme ini saya juga mengutip dari beberapa teori-teori psikologi mengenai gender, ya, tentang maskulin dan feminin. Apa sih yang dirasakan, perbedaan yang dirasakan oleh sisi maskulin dan sisi feminin itu beda sekali. Kemudian dari teori feminisme ini kita mendapatkan konsep dasar bahwa kita harus menjaga, menaungi, dan mempertahankan eksistensi perempuan tadi dalam setiap aspek. Kita kalau nggak ada perempuan ya kita memang nggak bisa jalan hidup ini. Kemudian secara teori, arsitektur feminis itu bisa dijabarkan dalam eh, fungsional maupun estetika. Misalnya adanya pembagian ruang yang jelas antara ruang privat dan ruang publik. Ya. Ada ada pembagian yang jelas. Kemudian biasanya dalam sisi bentuk arsitektur itu dia cenderung halus, tidak kaku, dengan memainkan bidang lengkung. Tetapi ini juga sebenarnya tergantung dari selera ya. Tapi ini saya kutip dari teori feminisme. Kemudian adanya unsur-unsur feminis seperti bunga, tanaman, pita, rendah ya. Kemudian lebih atraktif. Biasanya itu bangunannya lebih atraktif. Kemudian pola ruang luar hijau dan penggunaan bahan material alami. Taman, view, view, view yang hijau yang meneduhkan. Ini adalah concernnya pada perencanaan yang diinginkan oleh perempuan biasanya. Kemudian mempunyai elemen yang berfungsi sebagai point of interest. Wanita itu suka ini loh, apa, healing. Healingnya itu kalau nggak dia sendiri, dia
berkelompok dengan teman-temannya itu ya mencari sebuah spot mereka itu. Dan biasanya mereka nggak mau terganggu oleh apa gangguan dari genre lain biasanya. Oke, tapi ini sebenarnya masih relatif ya. Ini relatif karena ada juga perempuan yang dominan sisi maskulinnya. Berdasarkan penelitian saya yang merangkum dari beberapa variabel-variabel penelitian teori-teori, saya menyebut ada beberapa kriteria yang harus kita pertimbangkan dalam mendesain ruang publik. Yang pertama itu ruang publik itu harus responsif terhadap perempuan, kemudian bisa diakses oleh perempuan, kemudian bersifat demokratis terhadap penggunaan perempuan, dan bisa bermakna terhadap perempuan, adanya teritori khusus perempuan, kemudian bisa menjaga privasi perempuan, ada ruang personal. Oke, beda teritori sama ruang personal. Kalau teritori itu jelas bentuk, ada fisik yang terlihat pada pembatas. Kalau ruang personal itu dia bisa tertutup, tapi bisa juga tidak terlihat. Misalnya ada sebuah zona dia cuma ada papan nama, hanya boleh dimasuki oleh perempuan misalnya. Itu ruang personal. Beda dengan teritori. Kalau teritori ada fisik pembatasnya, kalau ruang personal bisa bisa ada, bisa enggak. Kemudian keamanan, dia harus aman terhadap perempuan. Kemudian ruang publik juga harus bisa sebagai tempat relaksasi perempuan. Oke, apa yang dimaksud dengan responsif itu? Jadi eh, sebenarnya responsif dan demokratis itu ada keterkaitan ya. Jadi artinya dia itu bisa tahu bagaimana dia itu merespon perilaku si wanita ini. Ketika di ruang publik, bagaimana perilakunya? Apa sih yang diinginkan oleh wanita dan apa yang tidak diinginkan? Ya. Jadi kita melihat sudut pandangnya itu. Karena ketika kita responsif kepada keinginan perempuan, itu akan menjadikan kenyamanan, muncul perasaan nyaman bagi si pengguna perempuan ini ya. Itu kenapa pentingnya sebuah responsif. Misalnya, oke, ruangan ini, misalnya ruang terbuka publik ini, dia itu ada sebuah eh, spot yang bisa digunakan oleh perempuan untuk misalnya untuk berolahraga atau misalnya untuk yoga atau senam misalnya. Jadi dia bisa mengakomodir, dia respon dalam mengakomodir kebutuhan si perempuan tadi. Oke, akses. Nah, akses itu artinya bisa dicapai, bisa dia dia ramah. Aksesnya itu rahmat terhadap perempuan, ya. Bisa berdasarkan peraturan misalnya khusus ini akses untuk pemisahan akses misalnya. Ada jalur khusus perempuan, kalau di musola itu kan ada tuh. Ada jalur khusus perempuan, ada jalur khusus laki-laki. Nah, selain penentuan akses, itu juga kita harus memperhatikan apa sih eh, metode media jalan mereka. Apa yang mereka gunakan? Misalnya adanya kecenderungan wanita-wanita karir itu menggunakan sepatu high heels. Kita bagaimana sih ketika kita mendesain jalur pedestrian atau trotoar itu pemilihan material yang seperti apa yang bisa menghindari terjadinya slip ketika si perempuan itu menggunakan sepatu high heels. Nah, itu bisa kita pertimbangkan ketika kita mendesain. Karena kalau di kalau ruang publik ini digunakan di akhir kan itu pasti kebanyakan perempuan itu sudah siap dengan modenya itu sepatu sepatu skate ya misalnya. Jadi sepatu atau sepatu lari atau misalnya sepatu atau sandal lah jalan yang untuk bersantai. Tapi ketika dia pulang dari kantor, dia tiba-tiba mau healing ke ruang terbuka publik, dia pasti pakai sepatu kantor. Dia masih menggunakan sepatu yang sebenarnya tidak cocok ketika dia itu kalau misalnya ruang publik itu didesain memang tidak mempertimbangkan apa yang digunakan oleh perempuan tadi. Oke. Kemudian ruang publik itu harus demokratis ya. Jadi
ini bukan cuma perempuan, tapi ruang publik itu harus bisa mengakomodir semua aspek. Mau agamanya apapun bisa, gendernya apapun, usia, apapun profesinya, tingkat sosial bagaimana, itu harus bisa mengakomodir semua di ruang publik tersebut. Oke. Selanjutnya ruang publik itu juga harus bermakna bagi perempuan. Jadi kalau kita ngomongin filosofis, itu perempuan itu eh, dia ingin hidupnya itu bermakna dalam segala aspek. Bahkan ketika mereka bersosialisasi pun di ruang publik, itu mereka selalu merasakan makna. Mungkin kadang-kadang kebanyakan ibu-ibu itu kalau mereka lagi buat story ya, real story di sosmed itu biasanya itu pasti di ruang publik dengan teman-temannya. Misalnya kebersamaan hari ini, keakraban kita hari ini, itu kebanyakan di ruang publik. Jadi bagaimana ruang publik ini bisa bermakna untuk eksistensi mereka. Bagaimana kita menciptakan suasana bersama. Kalau kalau istilahnya itu Instagramable, kalau istilahnya itu. Jadi bisa sebagai tempat apa eksis kegiatan perempuan tersebut. Oke, ini teritori. Oke, beda teritori itu adalah adanya ruang fisik, simbol kepemilikan pertahanan penggunaan eksklusif. Jadi khusus perempuan yang sifatnya privat, yang bagaimana tidak bisa diakses oleh gender lain. Ya, tadi saya bilang tadi misalnya eh, ada ibu-ibu dia punya anak, anaknya kelaparan, saya rumahnya jauh, dan anak ini harus dikasih ASI, dia harus menyusui, dan itu harus ada teritori yang jelas. Kalau itu yang belum ada, ya. Jadi itu harus kita pertimbangkan sebagai sebagai praktisi, bagaimana sih teritori si perempuan ini yang sifatnya itu apa yang bisa eh, di- boleh diperlihatkan, apa yang nggak boleh diperlihatkan ya. Bagaimana implementasinya dalam desain itu bisa juga dalam bentuk batas yang nyata seperti dinding ya atau pintu atau juga misalnya menggunakan vegetasi itu bisa juga menggunakan material simbol tadi yang ataupun adanya signage papan nama yang menjelaskan bahwa ini adalah teritori perempuan saya. Oke. Oke, privasi. Ini yang sering saya temuin. Kebetulan juga saya pernah mengalami ada kalau di kota besar itu ada istilah parkir khusus wanita. Di beberapa kalau berjalan yang besar itu ada parkir khusus wanita. Kenapa? Kalau kita lihat ada beberapa kendaraan itu yang tingkat eh, tingkat apa riben kaca mobilnya itu bisa 80%. Itu sebenarnya tujuannya itu adalah privasi sebenarnya dalam hal positif ya. Jadi eh, kadang-kadang eh, wanita itu menyusui anaknya itu di mobil. Tetapi ketika dia tahu ternyata tukang parkirnya itu laki-laki, dia risih. Tapi kalau misalnya parkir khusus perempuan itu parkirnya itu petugas parkirnya, kemudian yang jaga itu perempuan semua itu. Dan itu juga memang sebenarnya perlu kita pertimbangkan juga. Ini bisa sebagai guidelines. Ini sebagai guidelines Pemda di apa untuk koridor jalan atau ruang publik karena parkir itu juga sebagai ruang publik ya itu perlu jadi pertimbangan adanya parkir khusus wanita. Nah ini tadi ruang personal sebenarnya ruang personal itu sama dengan teritori tadi bahwa ada suatu area bisa batas maya tapi bedain batas maya jadi itu khusus perempuan ya. Kadang-kadang juga ruang personal ini disimbolkan dengan adanya perempuan kalau misalnya ada perempuan berkumpul ada berkumpul semuanya perempuan kita pasti yang laki-laki mikir oh ini khusus perempuan atau enggak ini. Nah itu misalnya ruang personal yang terbentuk dikarenakan aktivitas khusus perempuan semua itu kasih kita pasti banyak pertimbangan
kita bingung kalau misalnya masuk itu benar untuk perempuan atau boleh laki-laki memasuki ruang tersebut ya. Nah, ini yang paling penting, adanya faktor keamanan dalam sebuah ruang publik. Karena memang wanita itu adalah korban adanya kecenderungan rawan korban kriminal. Jarang laki-laki itu yang diperkosa. Kalau dirampok mungkin ada, tapi kalau perempuan itu dia sangat rawan. Bisa pelecehan verbal, bisa pelecehan eh, tindakan, itu sangat rawan sekali. Makanya memang eh, perlu adanya sistem keamanan yang ada di ruang publik, lebih baik itu dalam bentuk pos jaga ataupun CCTV. CCTV. Jadi ataupun kita bisa juga mengimplementasikan dengan misalnya memaksimalkan pencahayaan di malam hari. Jadi spot lampu itu didesain sedemikian rupa supaya bagaimana caranya tidak ada titik-titik gelap dalam yang ada di area ruang terbuka publik tersebut, sehingga si perempuan ini tetap merasa aman. Dia tidak khawatir ketika meskipun di malam hari. Karena tadi saya bilang di kota-kota besar itu perempuan-perempuan itu di luar office hour itu dia masih butuh, kadang-kadang masih butuh untuk sekedar relaksasi duduk sebentar di ruang publik. Oke, itu tadi ini relaksasi. Oke. Relaksasi itu adalah proses merelaksasikan otot-otot ya, ketegangan-ketegangan setelah kita capek, sumpek dalam pekerjaan. Memang wanita itu salah satu makhluk yang butuh relaksasi. Bukan cuma karena dia pekerjaannya, ataupun kadang-kadang karena swing mood, perubahan hormon, itu juga wanita tuh butuh relaksasi. Nah, bagaimana kita mendesain sebuah ruang terbuka publik itu yang bisa sebagai tempat relaksasi? Kita bisa mengimplementasikan dalam sebuah pandangan visual ya, ataupun juga udara yang segar, bisa juga dengan bunyi-bunyian. Ada desain publik, ruang terbuka publik itu dia misalnya kayak arboretum. Arboretum itu uh, desain ruang publik yang mengakomodir adanya satwa-satwa. Nah, satwa-satwa ini bisa mengeluarkan bunyi-bunyi yang kalau kita dengar itu suara kicauan burung itu bisa menimbulkan relaksasi. Nah, itu juga bisa diimplementasikan dalam desain ruang terbuka publik. Jadi misalnya ada sebuah desain atau arboretumnya. Jadi nanti hewan-hewan burung-burung itu bisa berkumpul di arboretum tersebut sehingga mengakibatkan adanya suasana eh, sejuk, segar, meneduhkan. Atau misalnya juga suara air bisa dibuat dalam apa konten kolam kolam ikan, itu suara gemericik air juga itu bisa menenangkan juga. Jadi bukan cuma visual ya, jadi juga kita bisa apa, berdasarkan indera pendengaran, tidak hanya indera visual, untuk menimbulkan efek relaksasi yang ada pada desain ruang publik tersebut. Oke, oke, kemudian apa output atau outcome yang bisa dibuat dalam sebuah pertimbangan-pertimbangan kriteria responsive gender ini ya. Seyogyanya itu pemerintah itu sudah mulai aware dan menyikapinya itu dalam sebuah desain guideline. Desain guideline itu dalam bentuk perda ya, misalnya RTBR, rencana tata bangunan lingkungan, ataupun saya RT RW K ya, ataupun perda-perda apapun itu. Bisa juga dari perda dinas pertamanan. Jadi kita harus ada output dan outcome yang kita implementasikan pada perda tersebut. Itu juga akan membantu si praktisi mendapatkan acuan dari Pemda bagaimana mendesain sebuah ruang publik yang baik, yang bisa responsif gender. Dan tentunya kita sebagai praktisi, sebagai arsitek perencana ruang publik, kita harus memasukkan konsep kesetaraan gender dalam perencanaan ruang publik tersebut. Oke, saya kira itu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator, Pak Asta. Silakan Pak Asta.
Baik, terima kasih atas penyampaian materi oleh Bapak Tony ya selaku narasumber. Materinya sangat menarik sekali, khususnya bagaimana membahas terkait responsif gender pada ruang terbuka, ruang publik ya. Tadi ada beberapa yang saya tangkap terkait bagaimana ternyata memang perlu memperhatikan peran ini ya untuk para pekerja di ruang publik yang memperhatikan gender. Jadi terkait tadi ada parkiran, bagaimana suatu kalau wanita perempuan agak risih kalau ternyata para penjaga parkir itu berupa laki-laki. Itu memang benar ya Pak, yang saya dan istri saya juga pernah rasakan kalau ingin meninggalkan suatu istri di mobil atau ada sesuatu, memang itu sesuatu yang perlu sangat diperlukan atau dipertimbangkan. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand ataupun ingin bertanya di via kolom chat komentar dipersilahkan. Untuk para peserta mungkin boleh menggunakan fitur raise hand atau fitur chat dalam kolom komentar bagi yang ingin bertanya terkait topik yang dibawakan oleh narasumber. Kepada peserta kami persilahkan. Sepertinya belum ada yang bertanya. Oh, bagi para peserta mungkin boleh kolom chat komentarnya atau menggunakan fitur raise hand. Izin Pak Moderator, saya ngomong sebentar. Mungkin Oh ya baik. kita nggak mesti bertanya ya, tapi eh, ini kita jadiin forum diskusi saja. Misalnya ada masukan nih dari rekan-rekan praktisi ya. Jadi nggak mesti kalau ada masukan atau misalnya ada pengalaman proyek dari rekan-rekan yang pernah terlibat itu bisa juga menceritakan bagaimana pengalamannya yang berkaitan dengan responsif gender ini. Oh, baik, siap Pak. Kebetulan ada pertanyaan Pak. Sudah ada pertanyaan dari peserta di via kolom chat. Izin membacakan Pak. Pertanyaannya terkait bagaimana menurut Bapak hubungan antara gender dan faktor budaya dalam Ya, ruang publik. Misalnya ada dalam budaya tertentu seperti patriarki dan sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi pertanyaannya saya ulangi Pak, bagaimana menurut Bapak hubungan antara gender dan faktor budaya dalam ruang publik? Misalnya ada dalam suatu budaya tertentu seperti patriarki dan sebagainya. Terima kasih Pak. oke. Tentunya kita harus mempertimbangkan ya budaya. Jadi memang kecenderungan responsif gender ini dia lebih ke kota-kota besar, tapi kita tentunya pasti masih akan mempertimbangkan bagaimana adat istiadat atau budaya yang ada di sekitar, terutama misalnya itu berhubungan dengan kearifan lokal, itu nggak kita nggak bisa menafikan itu. Memang ada beberapa apa budaya-budaya yang ada yang cenderung dominan perempuan, ada yang tidak cenderung perempuan. Misalnya kayak dulu di Padang itu istilahnya itu matranial matranial. Jadi ya justru yang jadi pusat yang menjadi pusat ekonomi pusat sebagai kepala itu adalah perempuan. Dia bukan laki-laki. Misalnya di Sumatera Barat itu. Nah, itu juga pasti kita pertimbangkan. Tentunya memang ketika kita melakukan perancangan itu kita eh, melakukan survei terlebih dahulu. Kita harus melakukan analisis. Kalau kita ingat di kita mencoba ingat dikit, ada yang namanya analisis tapak, itu ada yang namanya analisis eh, budaya, sosial budaya. Kalau kita lihat buku data bukan data arsitek ya, analisis tapak itu ada pertimbangannya itu. Bagaimana pola-pola perilaku manusianya,
masyarakat sekitar, itu pasti akan jadi pertimbangan kita. Dan memang ketika masih didominasi oleh laki-laki dalam sebuah lingkungan ataupun sebuah daerah, itu kita belum bisa mengimplementasikannya. Desain ini memang cenderung konsep responsif gender ini cenderung digunakan pada kota-kota besar ya, yang sudah menerima globalisasi. Untuk beberapa daerah itu belum bisa. Tapi kedepannya itu tetap harus kita pertimbangkan kan, karena eh, bukan cuma kultural, kita juga harus melihat data-data statistik di sebuah tempat itu siapa yang cenderung bekerja, apakah dominasi laki-laki atau adanya Oke, saya kira itu jawaban saya, Pak Moderator. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kepada Bapak Muhdi, jika ingin bertanya selanjutnya atau menanggapi pertanyaan atau jawaban dari Pak Pak narasumber, mungkin dan untuk peserta kepada para peserta yang lain terkait jika ada pengalaman untuk khususnya para akademisi ataupun praktisi sebelumnya berbagi pengalaman terkait bagaimana merancang yang mempertimbangkan aspek gender, boleh ya diskusi Pak di sini terkait Hmm. pengalamannya, dipersilahkan kepada Bapak para peserta. Ya, terima kasih Pak Tondi. Mungkin saya ingin menanggapi ya Pak. Tadi mungkin itu pertanyaan saya karena di sama juga kayak di Sumatera Barat di Gorontalo kan dia berbasis kepada adat berbasis syara. Nah, kalau kalau kita bicara berbasis syara mungkin kalau misalnya kita kembali ke kitab agama Islam juga mungkin rata-rata mungkin berpikir bahwa kodrat wanita itu ya memang banyaknya di rumah dan lain-lain. Sehingga ketika misalnya kita bicara tentang ruang publik maka memang sedikit tanda kutip akan jadi kebudayaan akan sedikit bukan bukan berkurang juga tapi memang agak berkurang karena memang ya kodratnya seperti itu. Tapi nah bagaimana ke depan nantinya ketika misalnya itu akan berbenturan Pak seperti itu ketika misalnya kita tahu bahwa di satu sisi kita berharap itu ada kesetaraan ketika misalnya penggunaan ruang publik tapi di satu sisi memang budaya itu yang kemudian tidak bisa langsung otomatis dihilangkan. Nah, dan mungkin juga banyak case, mungkin Pak, kalau di kota-kota tertentu, di budaya-budaya tertentu yang kemudian masih kuat, itu mungkin agak sedikit bukan saya tidak ingin menyalahkan, tapi memang itu agak sedikit kita ketika kita ingin mengubahnya itu agak sedikit itu memang ada tantangannya seperti itu. Itu mungkin yang ingin saya kembalikan karena memang kalau kita bicara tentang budaya kalau misalnya gender memang itu kalau kita bicara tentang budaya di Eropa mungkin itu bisa tapi ketika kita kembali ke Indonesia itu mungkin akan sedikit banyak tantangan karena itu berkaitan dengan budaya yang kemudian sudah tertanam dari lokal dari nilai-nilai norma yang sudah ada. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mudi untuk masukannya ya. Memang kita itulah tantangan kita sebagai praktisi arsitektur, bagaimana kita mengakomodir ya. Sebenarnya kalau kita melihat skala skala penggunaan itu uang pabrik itu bukan cuma dalam skala besar ya, maksudnya itu yang satu kota. Misalnya skala klaster perumahan atau bahkan misalnya skala ada sebuah keluarga besar terdiri dari lima 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 kepala keluarga itu dalam sebuah klaster rumah ya. Kalau di beberapa budaya-budaya yang warga-warga keturunan, misalnya keturunan Arab ataupun Cina itu ada istilahnya kampung Arab, kampung Pecinan. Itu juga sebenarnya kita bisa menerapkannya itu di tempat seperti itu, di apa pertimbangan responsif dan gender. Bahkan dalam sebuah rumah kecil pun itu kita juga bisa juga mempertimbangkan responsif gendernya. Misalnya yang menjadi kepala keluarga itu atau misalnya kerjanya itu misalnya perempuan, misalnya aja kebetulan si suaminya sudah meninggal ataupun berpisah, itu tentunya itu akan kita bisa keterapkan dalam desain meskipun dalam skala mikro. Oke. Selanjutnya ada lagi tambahan mungkin dari yang lain. Dipersilakan kepada para peserta yang lain jika ada tanggapan.
atau ada pertanyaan atau ada masukan, dipersilakan. Untuk rekan-rekan kalau misalnya tertarik bisa melihat penelitian saya itu di Google Scholar ada di kalau di Google itu kalau diklik nama saya itu Muhammad Lutfi Katondi itu ada penelitian saya. Itu kebetulan lokusnya itu di Palembang. Eh, Kedepannya saya juga akan melakukan penelitian di klaster yang lebih kecil. Tetapi ini yang akan saya teliti itu adalah tentang kriteria responsif gender itu di perkampungan Arab dan Pecinan. Karena kebetulan saya dari prodi sejarah, Pak, jadi saya harus fokus juga melihat bagaimana responsif gender itu di masa lalu. Ketika uh, bagaimana di lingkungan yang sifatnya itu tidak mainstream ya. Misalnya tadi lingkungan-lingkungan cluster warga-warga keturunan Arab ataupun warga-warga keturunan Cina itu juga sebenarnya menarik, hal yang menarik. Itu bisa kita banyak pelajaran yang bisa kita dapat itu. Ada lagi pertanyaan? Dipersilakan pada Bapak Ibu peserta jika ada pertanyaan atau masukan atau ingin berbagi pengalaman terkait bagaimana pengalaman dalam merancang suatu bangunan atau perencanaan melalui yang memperhatikan aspek responsif gender. Misalnya Bapak Ibu menerima klien nih, kliennya itu kebetulan yang nggak ada suaminya, misalnya single parent perempuan, itu juga bisa misalnya dibagi pengalamannya, bagaimana Bapak Ibu menyikapi kebutuhan-kebutuhan dan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari si klien tersebut misalnya. Ini kita bisa diskusikan. Oh ya, izin Pak, sudah ada Oh ya, peserta yang silakan. raise hand atas nama Pak Syahrun ST ya. Boleh dipersilakan Pak. Jika ada tanggapan untuk yang bertanya, silakan. Kepada Bapak Syahrun ST, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin sekedar berbagi mungkin ini Pak moderator terkait dengan materi yang dipaparkan oleh Pak pemateri tadi, mendesain bangunan gedung ini. Tetapi terkadang kalau kita mendesain bangunan gedung itu tentu ada perhitungan open space-nya, Pak. Artinya perhitungan open space itu adalah bagaimana menata halaman yang ideal. Bukan hanya bangunannya saja, tetapi bagaimana mempertimbangkan efisiensi lokasi untuk halaman. Karena kalau mendesain suatu bangunan itu tanpa ada halaman, saya kira menurut saya itu Pak tidak ideal. Jadi kira-kira bagaimana Pak, berapa persen berapa persen kira-kira yang idealnya untuk luasan bangunan gedung dan berapa persen luasan untuk halamannya, kira-kira begitu Pak. Barangkali saya punya tempat. Mungkin bisa diberikan penjelasan. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sarung untuk berbagi pengalaman dan pertanyaannya tadi. Tentunya dalam sebuah
perencanaan sebuah gedung itu kita harus melakukan framing dulu ya. Framing mengenai eh, kebutuhan aktivitas, kebutuhan ruang untuk mengakomodir aktivitas yang ada pada gedung tersebut. Kita akan melakukan framing mengenai bagaimana berapa jumlah pengguna perempuan dan berapa jumlah pengguna laki-laki. Karena kita akan melihat, karena sebenarnya kalau kita lihat perilaku antara perempuan dalam menggunakan ruang publik itu dengan laki-laki itu beda. Kalau laki-laki itu, mohon maaf misalnya yang merokok ya, dia tuh kadang-kadang yang penting ada ruang kecil aja, dia ngerokok udah cukup. Dia bisa cenderung menyendiri kalau laki-laki. Kalau merokok sendiri, tapi kalau perempuan itu nggak bisa dia. Perempuan tuh jarang menyendiri, kecuali dia menyendirinya itu betul-betul pengen menyendiri. Tapi kalau di ruang publik, meskipun kecil, dia jarang sekali menyendiri. Biasa di bawah teman. Tentunya kita harus mempertimbangkan perilakunya tadi. Apakah ruang teras ini tadi atau ruang 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 terbuka kecil tadi itu cenderung digunakan laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki kita perhatikan perilakunya. Nanti dari perilakunya kita akan mempertimbangkan juga jumlah kuantitas pengguna laki-laki tersebut. Kemudian kalau untuk perempuan tentunya kita nggak bisa mendesain sebuah teras itu hanya untuk seorang perempuan. Pasti kita mendesainnya itu untuk berkelompok. Nah, nanti dari hasil framing tadi dan analisis perilaku tadi, maka kita akan mengimplementasinya dalam sebuah layout konsep fungsional ruang terbuka. Yang tentunya tadi mempertimbangkan pengguna masing-masing gender tadi. Dan nanti kita sesuaikan dengan standar ukuran kebutuhan ruang, sirkulasi, dan luasan, nanti kita akan mendapatkan berapa luasan yang tepat untuk ruang terbuka tersebut. Meskipun ini skala kecil ya, di sebuah gedung ada beberapa lantai, dan tiap lantai itu ada spot-spot ruang terbuka kecil, itu tentunya tiap lantai kemungkinan akan ada perbedaan dimensi dan fungsi. Saya kira itu penjelasan dari saya. Iya, terima kasih Pak. Makasih banyak penjelasannya. Cuman saya melihatnya begini Pak. Ya. Untuk mendesain suatu rumah yang ideal, maksudnya di sini ideal itu artinya ketika dalam kita kejenuhan di dalam suatu ruangan itu tentu ada lokasi sekitaran rumah atau halaman rumah yang kita bisa tempati untuk menghilangkan kejenuhan itu. Maksudnya tempat kita duduk misalnya menikmati alam sekitar, maksudnya alam sekitar itu yang kita tata, apakah bunga atau dan sebagainya, maksud saya begitu Pak. Artinya adakah memang standarisasi perhitungan luasan halaman? Misalnya saya kasih gambaran luas lokasi bangunan kira-kira ini kurang lebih 15 kali 30 misalkan Pak ya. Maksudnya ada standarisasi yang dipersyaratkan, misalnya sekian luasan untuk bangunan dan sekian luasan untuk tata halamannya gitu Pak, maksud saya Pak. Terima kasih Pak. Mohon penjelasannya Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Kalau kita lihat itu ada peraturan Menteri PU tentang RTBL itu sebenarnya secara umum itu sudah ada sebenarnya ketentuan tadi tentang ketersediaan ruang publik tadi ya. Baik itu Baik. ruang yang secara vertikal maksudnya gedung tinggi ataupun yang tidak horizontal. Itu setiap Ya. tipikal gedung itu harus ada. Itu sudah tercantum dalam Permen PU tentang RTBL. Tapi tentunya itu adalah patokan awal. Dan dalam setiap daerah itu ada turunan peraturan lagi. Bisa tercantum, bisa enggak. Kalau misalnya sudah tercantum, kita enak Pak. Kita bisa langsung mengimplementasinya dalam desain. Tapi kalau belum ada, tadi balik lagi kita melakukan analisis awal lagi, framing tadi. Kita melakukan awal lagi. Tapi kita bisa juga berpatok pada kalau misalnya sudah ada RTBL-nya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, saya dari Pak, dari Kabupaten Luwu Pak, Belopa Pak. Makasih banyak Pak. Oh ya, kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Syahrun ya atas pertanyaan dan tanggapan dan pengalamannya, membagi pengalaman. Izin langsung
Ini Pak, saya berlanjut ke pertanyaan selanjutnya oleh Bapak Arai Sailan. Ada pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, mengapa perspektif gender penting untuk menjadi perspektif pembangunan? Adakah kebijakan undang-undang yang mengingat untuk mendesain ruang publik? Terima kasih. Oke, Saya saya ulangi pertanyaannya Pak, yaitu mengapa perspektif gender penting untuk menjadi perspektif pembangunan? Adakah kebijakan undang-undang yang mengingat untuk mendesain ruang publik? Terima kasih. oke. Kalau kita lihat secara turunannya itu turunan undang-undang itu, seingat saya itu belum ada turunan perda, baik itu dalam bentuk RTBL ataupun rencana tata ruang wilayah itu belum ada. Tetapi kalau kita balik ke hierarki undang-undang yang paling tinggi itu sudah ada ketentuan mengenai keterlibatan perempuan minimal 30% pada pasal 243 ya. Kemudian ada juga peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu nomor 13 tahun 2021, itu baru tentang partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan perempuan. Dan kemudian ada juga Undang-Undang Kesetaraan Gender nomor 1 tahun 2017. Itu kalau dari segi aspeknya tadi. Nah, kita memang ini kalau kita lihat undang-undangnya itu yang paling tua itu tahun 2017, sedangkan yang terbaru itu tahun 2021. Memang belum. Kita inilah tugas kita terutama untuk ini ya, untuk rekan-rekan yang mungkin terpilih sebagai eh, tim atau ahli TABG itu harus mempertimbangkan itu. Karena kita nggak bisa menghindari adanya peranan perempuan dalam pembangunan itu. Kalau kita balik lagi tadi, adanya keterlibatan minimal 30%. Itu sebenarnya kalau kita lihat 30% itu lumayan itu udah lumayan tinggi ya. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat di kenyataan di lapangan itu ada beberapa eh, sektor sektor tenaga kerjaan itu didominasi oleh perempuan. Jadi memang penting sekali kita sebagai praktisi untuk apa? Membuat output terutama yang ini ya, yang terlibat di pemerintahan daerah, teman-teman yang ada di Bapeda, bagaimana caranya untuk mengupayakan adanya perda turunan dalam bentuk RTBL yang mengakomodir kesetaraan gender ini. Demikian. Baik Pak, mungkin ada tanggapan dari Pak Rai Sailan terkait jawaban dari Pak narasumber. Oh ya. Saya belum ketemu RTBL itu yang membahas mengenai kesetaraan gender. Kan membahas mengenai fungsional bangunannya itu, kemudian setback, ya, KLB, GSB segala macam itu, atau misalnya apa tuh? eh, tapi kalau yang untuk yang tadi itu saya belum 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 ketemu yang fokus ke kesetaraan gender. Ya, ada lagi? Boleh Pak, mungkin dari saya sendiri terkait Ya, pertanyaan. silakan Pak. Ya. Sebenarnya ini hanya eh, mengganjal di ini ya, pikiran saya Pak. Apakah mungkin menurut pemahaman Bapak atau pemikiran Bapak, kalau kita berbicara tentang ruang publik untuk khususnya relaksasi kan biasa identik dengan perencanaan ruang ini ya, taman kota ya Pak. Mungkin Ya, bagaimana misalnya selepas kita melaksanakan pekerjaan, pulang dari suatu kantor, ingin merelaksasi pikiran di suatu taman. Nah, dalam desainnya tersebut, eh, kalau pengalaman saya di beberapa taman itu kan memang dalam suatu kawasan tersebut tidak ada batasan yang mana bisa diduduki oleh untuk perempuan ataupun laki-laki. Jadi kadang biasa dalam satu taman tersebut
berkumpul misalnya kumpulan suatu komunitas atau laki-laki sebanyak 5 sampai 6 orang. Nah, ada di beberapa spot ternyata ketika perempuan ini ingin lewat dia agak sedikit khawatir atau Ya, mungkin itu adanya pelecehan atau kriminal. Menurut Bapak, apakah mungkin suatu desain taman itu perlu didesain untuk seperti musola juga, Pak? Atau khusus misalnya ada jalur perempuan atau kawasan perempuan di dalamnya? Dan bagaimana misalnya kalau menerapkan itu kira-kira plus minusnya seperti apa ya? Apakah mungkin mungkin secara plusnya nanti wanita akan lebih aman, merasa aman, nyaman dalam relaksasi tanpa gangguan misalnya ada laki-laki di situ atau bagaimana. Mungkin itu saja Pak sedikit dari saya. Mungkin bisa menanggapi hal tersebut. Terima kasih. ya, Pak Asta, memang itu kadang-kadang jadi dilema kita dalam dalam mendesain ruang publik ya. Ya, Ketika kita membuat sebuah teritori yang sifatnya itu betul-betul tidak bisa diakses oleh laki-laki, itu justru bisa jadi sebuah bumerang. Jadi misalnya gini, eh, justru si apa yang terjadi dengan si perempuan ini tidak terlihat oleh kita. Tapi itu bisa juga justru bahaya bagi si perempuan tadi. Nah tadi memang kita bisa menyikapinya itu dengan misalnya melakukan apa ketentuan-ketentuan waktu penggunaan misalnya. Misalnya khusus waktu ini misalnya dalam sebuah kampus ya, eh, di gedung tempat saya kerja itu ada sebuah spot itu yang pada hari-hari tertentu itu cuma perempuan yang ada di situ untuk latihan yoga. Nah, itu juga itu sebuah mekanisme ya dengan cara manajemen waktu itu bisa kita jadikan eh, sebuah tools untuk mengatur penggunaan ruang publik tersebut. Jadi tadi saya bilang sebuah ruang personal itu tidak cuma dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk maya, bisa dalam bentuk regulasi. Tadi saya bilang tadi regulasi. Jadi pada jam-jam tertentu ruang tersebut memang cuma bisa digunakan oleh perempuan. Itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mencermatinya tadi ya. Karena memang kalau misalnya yoga itu kan pasti banyak sangat si perempuan nggak mau dia terlihat. Tetapi di satu sisi ada juga keinginan perempuan itu ketika dia memakai pakaian biasa dia ingin terlihat supaya untuk menimbulkan kesan aman, tidak sepi tadi. Jadi kita harus bisa juga memanage menggunakan regulasi misalnya tidak tidak selalu menggunakan aspek fisik ya untuk menentukan ruang personal tadi, Pak. baik Pak. Dipahami Pak Sang. Memang Nah, ada lagi, jadi Pak? pertimbangan dilema ya Pak. Iya, Dila. Hmm. Kepada kata yang lain, apakah ingin masih ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan atau membagi pengalaman? Dipersilakan bisa menggunakan fitur raise hand ataupun bertanya di kolom chat komentar. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Oh, tunggu Pak, ada pertanyaan kayaknya ini. Oh iya, ini ada. Hmm. Oh, izin membacakan ya Pak dari Ya, silakan. Hmm. Ibu Valen Parinusa. Yaitu saya ingin menambahkan sedikit terlepas dari pembahasan tentang responsif gender, kalau di Indonesia secara khusus pada budaya lokal masing-masing daerah pasti memiliki karakter budaya dan kebiasaan aktivitas pada ruang publik yang berbeda. Sebenarnya menurut saya, selain pentingnya nilai arsitektural, kaitan dengan ajaran norma agama, ajaran keluarga, didikan sekolah, dan hal-hal berdasar pada akhlak seseorang entah pria atau wanita itu juga hal penting dalam penggunaan fasilitas ruang publik. Misalnya, arsitek sudah mendesain sebuah ruang publik yang indah, baik, dan sehat, dan mengakomodasi semua gender pengguna dan sebagainya. Tetapi penggunanya justru orang-orang yang tidak menjaga kebersihan, buang sampah sembarangan, tidak sopan, dan malah merusak
fasilitas yang ada seperti mencuri, adanya tindakan kriminal, mengganggu orang lain, maka desain yang keren itu juga saya rasa tidak berguna. Jadi benar pembahasan ini penting bagi kita sebagai acuan dalam desain. Tetapi banyak hal yang berkaitan justru sama penting untuk dibangun sejak dini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Valen Mari untuk Nusa. masukannya ya. Ya, memang kita balik lagi ke personal masing-masing, balik lagi ke perilaku masing-masing. Terkadang kita sudah mendesain secara baik, secara efisien, secara fungsional, tetapi si penggunanya ini yang eh, mengubahnya, yang merusak rules yang sudah ada itu. Bahkan kalau kita ngomongin agama, pernah meneliti mengenai rumah tradisional ya, limas itu. Rumah limas di yang terpengaruh oleh akulturasi budaya Arab itu. Karena pada waktu itu Arab itu, migran dari Arab itu, dia selain sebagai berdagang juga eh, berdakwah ya, berdakwah agama Islam itu. Mereka itu implementasi perilakunya itu dalam sebuah desain. Jadi di desain teras yang ada di rumah limas itu ada yang namanya pagar tenggalong. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meminimalisir adanya invasi fisik ataupun invasi maksudnya visual ya orang lain, terutama yang gender laki-laki itu biar tidak melihat anak perempuan yang ada di rumah tersebut. Itu sudah didesain itu. Jadi desainnya itu berdasarkan moral, agama, dan perilaku itu. Itu contoh, misalnya bagaimana kita mempertimbangkan tadi ya dalam sebuah desain ya. Teras masuk kategori ruang terbuka sebenarnya. Tetapi ada namanya pagar tenggalang untuk menutup sehingga anak-anak perempuan ataupun gadis remaja yang ada di teras tersebut ketika mereka bermain itu nggak terlihat oleh anak laki-laki lain. Terima kasih Bu Valen ya untuk masukannya. Ada lagi mungkin? Baik Pak, ada dari peserta yang lain yaitu kepada Bapak AR Rulianto IAI. Dipersilakan kepada Bapak untuk menanggapi atau bertanya. Dipersilakan. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Di bahasan sangat menarik menurut saya Pak. Ini selamat siang Pak Mufika Tondi. Terima kasih Pak untuk Ya, materinya sangat menarik Pak. Jadi untuk pertanyaan saya Pak, yang pertama untuk pertanyaan mendasar sebetulnya Pak. Ini kan saya menyimpulkan tentang ilmu di perilaku ya Pak. Jadi untuk aspek-aspek atau teori-teori dasar apa yang sebetulnya kita butuhkan untuk mendesain suatu ruang yang respon terhadap gender tersebut sendiri. Jadi untuk teori-teori dasar yang kita butuhkan. Terus yang kedua, kalau kita berbicara tentang responsif, ini tentunya juga ada keterkaitan dengan universal design, Pak. Di desain yang bisa digunakan untuk semua orang. Mungkin bisa di-sharing, Pak, untuk hubungan antara Yudi sama respon tadi itu sendiri. Jadi Yudi dengan respon gender itu seperti apa? Terus selanjutnya, Pak, jadi menyambung dari Pak Asta, jadi saya sangat tertarik, ya, Pak. Jadi saya sendiri tadi membayangkan kalau respon terhadap gender, kalau untuk ruangan indoor mungkin sebagian besar dari kita bisa membayangkan untuk solusi ruangnya seperti apa. Ya, menyambung mungkin bisa digambarkan untuk respon terhadap gender, tapi untuk ruang outdoor yang publik itu seperti apa? Sementara itu, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Rianto, boleh kepada Pak Tondi dipersilakan. Ya, yang pertama tentang teori perilaku ya. Saya tentunya ketika saya melakukan kajian ini saya berdasarkan pada teori perilaku perempuan. Jadi sebenarnya perempuan itu seperti apa? Kebetulan yang saya kutip itu nanti bisa langsung dilihat Pak di penelitian saya itu kalau misalnya dibuka di Google Scholar itu yang saya kutip itu ada teori dari eh, perancangan kota tetapi ada juga dari teori psikologi perempuan tentang bagaimana
aktivitas perempuan, itu teori aktivitas. Yang kedua itu teori mengenai batasan eksistensi perempuan, kemudian teori mengenai perilaku. Jadi kalau mau perilaku ya pasti yang dilakukan oleh suatu perempuan ini sifat-sifat umumnya, sifat-sifat umum perempuan itu yang menjadi acuan saya tadi, sehingga memunculkan beberapa kriteria tadi. Kalau dilihat dari teori tadi, dari beberapa kriteria itu ada teori yang sudah tercantum di teori perancangan kota. Tetapi misalnya responsif, bermakna itu teori teori perancangan kota. Tapi kalau misalnya keamanan, ruang personal itu bukan dari teori perancangan kota, tapi dari teori perilaku. Ya, saya beberapa itu saya kutip dari teori ilmu psikologi, psikologi perempuan. Jadi Bapak bisa cek, tapi tentunya gini Pak, kalau kita ngomong perilaku perempuan itu tentunya ada perbedaan. Ada perbedaan yang mempengaruhi waktu, lokus. Lokus ini tempat, Pak ya. Jadi waktu tertentu di masa lalu dan masa sekarang itu berbeda. Dan masa depan juga mungkin akan beda. Kemudian tempat tadi tadi ya bergantung pada kultur budaya adat istiadat. Itu juga berpengaruh. Kemudian bagaimana universal Pak ya? Teori gender dalam dalam konteks universal ya, Pak. Benar nggak tadi? Iya Pak, betul Pak. Jadi mungkin ada keterkaitan antara ruang yang bisa digunakan secara umum dengan yang hubungannya dengan gender itu. Mungkin kurang lebih untuk deskripsi aja Pak gambarannya. Oke, kalau secara umum dengan gender tadi, sebenarnya ruang-ruang yang sudah didesain saat ini itu secara umum sudah pasti dibuat dengan banyak pertimbangan yang matang ya, dan pertimbangan yang matang sudah didesain dengan seksama. Tentunya pasti sudah bagaimana caranya kita itu mendesain sebuah ruang publik itu yang efisien, yang bisa berfungsi dengan baik. Tetapi memang kalau kita melihat dari aspek gender tadi, eh, ruang yang sudah didesain ini tadi ternyata ketika Terputus, Pak. Putus ya, Pak? Iya, terputus. Oh, iya. Mohon maaf, Pak Tondi agak terputus. Terputus sepertinya. Izin untuk MC, apakah... sorry, sinyalnya hilang. Oh ya, Oke. Jadi misalnya saya lanjut ya, di iya sebuah Pak. sebuah 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 ruang terbuka publik sudah didesain, sudah optimal, tetapi seiring berjalannya waktu terjadi perubahan. Misalnya kota Gorontalo itu beda, fungsinya bisa berubah dalam artian bisa berubah desainnya atau berubah penggunanya, berubah gendernya. Nah itu tadi, tentunya kita perlu untuk mendesain sebuah ruang terbuka publik itu yang sustainable. Bagaimana caranya itu kita bisa memprediksikan. Makanya kita kalau membuat sebuah master plan itu tidak dibuat hanya dalam jangka waktu setahun 2 tahun. Biasanya itu sustainable 5 sampai 10 tahun. Nah, itu juga jadi pertimbangan kita. Bagaimana membuat sebuah desain yang universal, tetapi dia tetap mempertimbangkan aspek gender tadi. Kita mendesain sebuah ruang publik itu bukan cuma untuk setahun 2 tahun, tetapi 10 tahun, karena kita bisa memprediksi akan terjadi perubahan ataupun perubahan pengguna yang ada di ruang publik tersebut. Nah, kemudian yang terakhir tadi mengenai bagaimana sih mendesain sebuah outdoor yang responsif
gender ya. Ini maksudnya outdoor yang seperti apa ya? Ruang outdoor yang seperti apa, Pak? Skala makro, mikro. Itu mungkin saya menanggap sedikit Pak, ya, sharing sedikit yang kedua tadi Pak. Jadi boleh saya sharing seperti ini Pak ya. Berarti untuk skala makronya itu berarti di Yudi itu selesai. Cuma kalau untuk ngadu lagi ke responsif gendernya dia lebih mikro gitu ya Pak, ya. Yang kedua tadi. Terus yang ketiga tadi hubungannya dengan ruang indoor dan ruang outdoor. Kalau indoor kita secara umum saya yakin sudah tahu walaupun berapa anu nanti. Cuma yang skala outdoor, contohnya itu anggap saja taman kota atau seperti alun-alun atau ruang publik terbuka gitu, Pak. Itu contoh penerapan desainnya seperti apa? Terima kasih. Oke, oke. Ah, kalau kita balik lagi ya tadi, kalau kita mungkin tidak semua saya jabarkan. Misalnya tadi akses, bagaimana kita mengimplementasikan material-material yang ramah terhadap pengguna perempuan. Karena perempuan tadi kan dia dia beda apa yang dipakai sama laki-laki. Kalau laki-laki misalnya dia pakai sepatu boots atau misalnya sepatu cats. Kalau perempuan kan dia pakai high heels. Nah, bagaimana kita mendesain sebuah paving block itu yang bisa ramah terhadap pengguna high heels misalnya. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang akses misalnya ya. Kalau di akhir pekan, perempuan pasti dia kalau pergi ke taman kota tadi, dia pasti santai. Dia pakai sepatu atau sandal yang biasa lah, yang cats ya, sepatu yang sport lah. Itu nggak masalah. Tapi ketika dia pulang kantor, dia mengunjungi taman kota, dia pasti menggunakan sepatu high heels. Nah, itu tugas kita sebagai paving ataupun menciptakan material baru paving block yang ramah terhadap oke itu dari segi akses. Kemudian dari segi keamanan pasti penting bagaimana kita menciptakan sebuah suasana yang aman. Misalnya pencahayaan yang cukup. Kita menghitung apa intensitas penyebaran cahaya dalam setiap titik lampu. Itu bagaimana caranya agar setiap area-area yang ada di ruang publik itu tidak tidak ada sudut yang cu kriminalitas terjadi yang dialami oleh perempuan. Itu misalnya dari segi sudut pandang keamanan ya. Atau misalnya bagaimana kita mengakomodir relaksasi si perempuan tadi. Misalnya kita melihat dari sudut pandang indera misalnya. Kalau penglihatan kita menciptakan view-view yang disukai perempuan. Misalnya warna-warna tanaman-tanaman ataupun tanaman artifisial yang warnanya cerah, yang lembut misalnya. Oke, kalau misalnya dari segi penciuman, kita menanam di ruang terbuka publik itu tanaman-tanaman yang wangi, yang disukai oleh perempuan, yang sifatnya feminim misalnya mawar, anggrek, misalnya, atau melati, kayak gitu. Dari sudut pandang indera pendengaran misalnya, kita menciptakan suara-suara. Tadi saya bilang sebelumnya, kita bisa membuat arboretum kecil yang bisa mengundang burung-burung kecil. Kalau burung-burung kecil itu sudah berkumpul di arboretum tersebut, itu dia akan mengeluarkan suara yang sifatnya itu menenangkan. Atau misalnya kita membuat fountain, bisa menenangkan itu. Nah, itu bagaimana kita menyikapi tadi ketika si perempuan tadi membuat outdoor sebuah taman kota outdoor yang bisa mengakomodir si perempuan tadi, Pak. Ada lagi, Pak? Baik, terima kasih ya, Pak. Sangat menjawab Pak. Terima kasih Pak Tondi. Baik, untuk itu tadi beberapa pertanyaan dan tanggapan dari Pak AR Rudianto YAI. Untuk kepada Bapak Ibu serta yang lain, apakah masih terdapat pertanyaan atau tanggapan atau sedikit menambahkan berbagi pengalaman, dipersilahkan.
Kayaknya tidak ada penambahan lagi ya. Ya Pak, sudah kalau memang jika tidak ada lagi pertanyaan dari ke dari Bapak Ibu peserta, mungkin ada sedikit ini Pak penutupan dari Bapak terkait bagaimana kesimpulan yang ingin disampaikan Pak Tondi. Ya, oke, singkat saja Pak. Kalau misalnya di sini ada teman-teman dari Bapeda ataupun misalnya dari unsur pemerintahan, marilah kita sama-sama untuk mencermati kondisi yang terjadi saat ini bahwa memang kita tidak bisa yang namanya menafikan bahwa memang perempuan itu berperan saat ini di pembangunan, berperan secara langsung ataupun sebagai pelaku pengguna yang ada di ruang publik. Jadi mari kita bersama-sama praktisi, kemudian dari pihak Pemda kita bersama-sama untuk mengakomodir ini. Kita bekerja sama-sama membuat kajian untuk bisa menghasilkan output berupa perda, perda baik itu RTBL ataupun RT RWK yang bisa mengakomodir eh, kebutuhan perempuan, terutama dalam ruang publik, bukan cuma di gedung ataupun tempat tinggal, ataupun eh, bentuk fungsi terkecil misalnya seperti shelter. Jadi semua aspek kita pertimbangkan. Bahkan toilet umum pun kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kita bisa mengakomodir perempuan. Saya ingat itu pernah nganter istri saya itu ke toilet umum, itu dia nggak jadi. Karena karena memang beda perilaku antara laki-laki dan perempuan itu beda. Dalam penggunaan toilet pun beda itu. Yang tadinya dia udah kebelet, hilang kebeletnya itu. Nah itu hal sepele seperti itu perlu kita pertimbangkan, Pak. Oke, saya kira itu saja untuk menutup. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat semua untuk kita semua dan bisa menjadikan kita arsitek yang lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber Pak Muhammad Mufika Tondi STMSC. Pemaparan yang dilakukan oleh Bapak narasumber sangat baik sekali ya, dan khususnya menjadi banyak pertimbangan bagaimana kita mendesain lebih memperhatikan responsif terhadap gender. Izin menambahkan sedikit kesimpulan dari beberapa pemaparan materi tadi, bagaimana ternyata pengaruh kultur, budaya, ras itu sangat penting juga, dan ada keterkaitannya terhadap gender dalam merencanakan suatu desain ruang publik. Terdapat juga beberapa kriteria ruang publik untuk gender terkait bagaimana tadi, salah satunya itu responsif, akses, demokratis, dan lain-lain. Kemudian bagaimana hasil dari output dan outcome yang dihasilkan diharapkan dapat adanya design guidelines ya. Dan kemudian konsep kesetaraan gender dalam perencanaan ruang publik. Semoga kedepannya seusai dengan pemaparan materi tersebut, kita dapat bersama-sama atau secara keberlanjutan dapat membuat suatu konsep kesetaraan gender dalam perencanaan ruang publik. Untuk materinya nanti bisa Bapak Ibu melihat di dalam WA Group, akan di-share oleh Bapak Ibu Panitia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Bapak Ibu kegiatan webinar series ke-22 yang dilakukan oleh IAI Gorontalo dengan topik kriteria responsif gender pada ruang terbuka publik. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber Muhammad Lutfi Katon di STMSC atas penyampaian materinya tersebut. Saya Asta Julian Manhatta selaku moderator izin undur diri. Mohon maaf jika selama pelaksanaan kegiatan webinar ini terdapat kesalahan kata ataupun baik disengaja maupun tidak disengaja.
Saya selaku moderator undur diri. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC Ibu Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada moderator Bapak Asta Juliar Manhatta STM Ars yang telah memandu kegiatan webinar series 22 pada hari ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada narasumber Bapak Muhammad Lufika Tondi STM SC atas paparan materi yang diberikan. Semoga dengan materi bertema kriteria responsif gender pada ruang terbuka publik ini dapat menghasilkan dampak positif melalui desain yang memberikan kenyamanan serta keamanan terhadap aktivitas-aktivitas pengguna yang dalam hal ini berfokus pada karakteristik gender di ruang terbuka publik. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, sebelumnya kami izin mengingatkan untuk mengisi link presensi atau absensi yang telah dibagikan melalui kolom chat Zoom ini, dan kami ingatkan pula kembali bagi para peserta yang mengambil e-sertifikat untuk dapat mengisi Google Form pendaftaran terlebih dahulu secara lengkap. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada sesi penutup, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu peserta dihimbau untuk mengaktifkan kamera masing-masing, dan kepada panitia disilakan untuk mendokumentasikan pertemuan hari ini. Ini kepada panitia. Baik, saya akan pandu dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada panitia atas sesi dokumentasi yang telah dilakukan. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, tak terasa sesi demi sesi telah kita lewati bersama. Tibalah kita pada penghujung acara. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber, peserta, dan panitia atas dedikasi dan kontribusinya pada hari ini. Dan kembali kami ingatkan bagi para peserta untuk mengisi link absen yang telah dibagikan dengan data diri yang lengkap. Atas nama pribadi dan mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita dapat kembali bertemu pada acara webinar seri selanjutnya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Saya Andi Anissa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tondi. Terima kasih. Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak.